Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga masih dapat menjalankan rutinitas kegiatan kita sehari-hari. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, wabil khusus kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'annya, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah rabbil alamin, anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai ke materi atau ke dalam bab atau ke part 13 dalam kitab Akhlaq lil Banin. Kemarin kalian sudah mengkaji atau melaksanakan taklim bab 12 dengan judul Adabul Walad ma'a ummihi. Adab seorang walad dengan ibunya. Bagaimana seorang anak itu ketika dia bersikap kepada ibunya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali ya, masih tentang ibu ya, tapi di sini ya, ini yang akan Bapak bahas sebuah kisah seseorang ya, ketika bersama ibunya ya. Tapi sebelum kita bahas ya, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, memohon meminta kepada Allah keberkahan agar apa yang akan kita kaji hari ini ya mendatangkan keberkahan dan mendatangkan manfaat kepada kita semua. Kalau misalkan ini kitab tentang akhlak, maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassulan wa tabarukan bil barakah wal karamah bil mu'zizah bi qiraati kitab Akhlaq lil Banin al juz'ul awal li ta'lib Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul tsalis asyar. Bab 13. Saleh wa ummihi. Saleh dan ibunya, ya. Jadi ini namanya Saleh, ya, namanya si Saleh, ya. Bukan orangnya Saleh, tapi memang orangnya Saleh dan udah mah namanya Saleh dan orangnya pun Saleh, ya. Wa ummihi dengan ibunya. Gimana nih si Saleh ini dengan ibunya? Kita lihat ya ceritanya. Saleh waladun barun bi ummi. Saleh adalah seorang anak barun yang berbakti kepada ibunya. Wa dzata yaumi maridat ummuhu, dan suatu hari sakitlah ibunya. Fahazina katsiran, maka si Saleh tadi dia sedih dengan teramat amat sedih ya. Fahazina katsiran, fahazina maka sedihlah dia si Saleh, katsiran banyak. Jadi ya sedih banget gitu si Saleh ini karena ibunya sakit gitu. Dikarenakan ibunya sakit, wasta'zana min asatizatihi ya. Maka si Saleh tadi asta'zana, meminta izin min asatizatihi, dari ustadz-ustadznya atau dari guru-gurunya, nggak masuk sekolah gitu ya.
dia minta izin kepada gurunya, ya, dia tidak masuk sekolah. Kenapa dia tidak masuk sekolah atau kenapa dia tidak masuk sekolah? Ayyajlisa 'indaha fil bait, karena dia ingin tinggal di rumahnya. Apa yang tinggal di rumah enggak ke sekolah? Liyah dumaha, ya. Dia ingin menjadi pelayan bagi ibunya. Luar biasa soleh ini, ya. Dia mengorbankan hari-harinya, ya, untuk menjadi pelayan ibunya. Kalau dia seorang pelajar, maka ya dia tidak masuk kelas dulu atau tidak sekolah dulu, ya, karena dia ingin menjadi pelayan atau ingin merawat ibunya. Luar biasa soleh ini, ya. Li'annaha ma'inda khadimah, akan kenapa dia ingin merawat ibunya atau menjadi pelayan bagi ibunya? Dikarenakan si soleh dan ibunya ini tidak memiliki khatimah atau pembantu. Fakana salih taratan, ya, maka salih kadang-kadang, ya, yashtari laha, membeli untuk ibunya dawaan min soidaliyah, obat dari apotik. Wa taratan yashtari laha tu'aman, dan kadang-kadang pula si soleh ini dia membeli tu'am, makanan, wa fawaqih, dan buah-buahan, minasuk, dari pasar. Untuk siapa? Ya untuk ibunya yang tadi sakit, ya. Wa yuqaddimu ilaiha kullama tahtaju ilaihi minat tu'am au dawain, dan si soleh ini dia selalu mengedepankan, ya, ilaiha, mengedepankan dirinya untuk ibunya dari segala sesuatu, ya, ya, ataupun dari makanan ataupun dari obat-obatan. Jadi kalau misalkan ibunya membutuhkan soleh atau memanggil si soleh tadi, nah soleh, ya, kesini kemari, dia langsung tuh datang, walaupun dia sedang mengerjakan pekerjaan yang lain, ya, tapi dia langsung buru-buru nyamperin ibunya, ya, karena di sini dia selalu mengedepankan segala sesuatunya untuk ibunya, ya. Inilah salah satu contoh anak yang soleh, berbakti barun kepada ibunya. Nah, kita lihat nanti di akhir, ya, ada seorang sahabat Nabi yang mana dia menjadi khadimu ummihi, menjadi pembantu ibunya atau membaktikan dirinya untuk ibunya. Nah, apa yang terjadi, ya, kepada sahabat Nabi ini? Kita lihat nanti di akhir, ya, untuk kesimpulannya. Kita lanjutkan dulu. Wa yusalliya qalbaha bil kalamil jamil, dan ketika ibunya memanggilnya, ya, maka dia selalu menyenangkan hati orang tuanya dan berkata perkataan yang baik, ya. Jadi kalau misalkan tadi si soleh sedang mengerjakan sesuatu, dipanggil sama ibunya, dia datang, maka dia selalu menyenangkan hati ibunya dan selalu mengucapkan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang baik kepada ibunya, ya, gitu, ya. Tapi tidak anak yang seperti ini, ya, 100 banding 1 atau 1000 banding 1, karena kebanyakan anak-anak sekarang ketika dipanggil kedua orang tuanya, dia katakan sedang mengerjakan sesuatu yang lain, maka dia biasanya suka mengentar-entarkan, ya, ya, Sahrul sini, ya mah, entar dulu mah, ya, Dafa sini, ya tar dulu gitu, ya, gitu. Siti sini, ya tar dulu. Fatimah sini, ya tar dulu mah, gitu, ya. Kenapa? Ya karena dia sedang mengerjakan sesuatu. Padahal yang seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anak, ya. Tapi kalau misalkan dia ingin membaktikan dirinya kepada orang tuanya, dia ingin meminta keriduan orang tuanya, dia ingin membuka fathul rizki, ya, kalau dia ingin membuka rizki dirinya, maka, ya, kedepankan segala sesuatu atau kedepankan urusan orang tua terlebih dahulu dibandingkan yang lain, ya, selagi beliau masih ada, ya. Kalau nggak ada mah, ya, mau gimana kalau nggak ada mah, ya, selagi masih ada, kedepankan segala sesuatunya untuk orang tua. Kita lanjutkan lagi.
Wa ba'da ayyam syufiyat min maradiha, dan setelah beberapa hari syufiyat min maradiha, ya, sembuhlah ibunya tadi, ya, dari sakitnya. Fa fariha Salih farhan syadidan, maka si Saleh tadi, ya, senang teramat senang, ya, farhan syadidan. Wala yazalu yad'ullaha, ya, dan dia selalu, ya, meminta atau berdoa kepada Allah ayyahfaza ammuhu, agar menjaga ibunya, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ibunya. Nah, wa yudima sihataha, dan selalu menjaga kesehatannya pula. Nah, inilah salah satu bentuk contoh anak yang mengabdikan diri kepada orang tuanya. Kecil hal yang seperti ini tapi besar manfaatnya. Ya, dia mengabdikan dirinya kepada ibunya, ya, dan dia pun selalu mengedepankan segala sesuatunya kepada dan dia pun selalu mengedepankan segala sesuatu dari yang lain untuk ibunya. Gitu, ya. Ini adalah salah satu sikap yang kecil, ya, bahkan bisa jadi dianggap remeh bagi sebanyakan orang, tapi kalau misalkan ini dijalankan, ini akan mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Kita lihat salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Uwais Al-Qarni, ya, dia adalah seorang fakir, seorang yang fakir miskin, tidak memiliki apa-apa, seorang pengembala kambing, ya, tapi dikarenakan dia mengabdikan dirinya untuk ibunya, dan dia pun selalu menjaga dan merawat ibunya, menjaga ibunya, ya, maka lihat di ujung akhir hayat daripada sahabat Nabi Uwais Al-Qarni ini, ya, beliau, ya, mendapatkan julukan manusia langit atau terkenal di kalangan makhluk langit. Ketika ingin dimakamkan jenazahnya, ya, banyak orang-orang yang mengurusnya, sampai orang-orang Yaman terheran-heran, kenapa ini Uwais Al-Qarni, ya, seorang yang fakir miskin, pengembala kambing, ya, tapi ketika ingin dimakamkan kok banyak orang-orang asing yang tidak dikenal ingin mengurus jenazahnya, ya. Ternyata setelah beberapa hari, ya, mereka baru tahu bahwasanya Uwais Al-Qarni yang mereka kenal seorang fakir, seorang pengembala kambing tadi, dia adalah seseorang yang Allah muliakan, ya, dikarenakan baktinya kepada orang tua, dikarenakan cintanya kepada orang tua, ya, yang selalu menjaga, merawat, dan mengedepankan sesuatunya, ya, untuk orang tuanya, ya. Untuk lebih singkatnya lagi cerita tentang Uwais Al-Qarni kita bahas nanti di kelas 11, ya, untuk kelas 10. Tapi kalau untuk yang kelas 11 sudah kita bahas, ya, cerita tentang Uwais Al-Qarni dalam bab hormat atau tunduk dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Cukup dari Bapak sekian, ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.